Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lanjut untuk materi yang keempat mengenai persamaan diferensial dengan faktor integrasi ya. Jadi ini untuk bagian pengelompokan suku-suku untuk bagian yang terakhir ya, di mana dalam pengelompokan suku-suku ini bentuk yang akan kita tinjau yaitu, jadi kita tuliskan terlebih dahulu bentuk yang akan kita tinjau yaitu bentuk AX DY ditambah dengan BY dx ya. Jadi sebelum kita lanjut, sebelumnya pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tiga bentuk ya, yaitu bentuk yang pertama x dy dikurang y dx, bentuk yang kedua yang kita tinjau yaitu x dy ditambah y dx, dan bentuk yang ketiga adalah x dx ditambah dengan y dy. Nah, ini sebagai bentuk yang terakhir yaitu AX DY ditambah BY DX. Nah, dalam hal ini perhatikan dari bentuk ini bahwa bilangan A dengan B itu merupakan bilangan yang konstan ya. Jadi ini sebagai bentuk yang terakhir yang akan kita tinjau. Nah, prosedurnya sama ya dengan bagian sebelumnya, di mana dari persamaan diferensial yang diberikan ya sebagai persamaan diferensial tak eksak, kita kelompokkan suku-sukunya sehingga kita menghasilkan bentuk yang seperti ini ya. Jadi bentuk ini jika dituliskan AX DY ditambah dengan BY dx ya. Jadi prosedurnya nanti untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang diberikan, pertama dari PD tersebut kita kumpulkan atau kita kelompokkan suku-sukunya sehingga kita menghasilkan bentuk yang seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita hasilkan bentuk yang seperti ini, suku-suku yang tersisa tadi kita kumpulkan pada ruas kanan ya, sesuai dengan jadi prosedurnya sama ya dengan penjelasan untuk bentuk-bentuk yang sebelumnya. Jadi suku-suku yang tersisa kita tuliskan pada ruas kanan. Nah, setelah itu masing-masing ruas kita kalikan dengan faktor integrasi ya. Dalam hal ini faktor integrasinya adalah mu, berarti ruas kiri kita kalikan dengan faktor integrasi. Nah, ruas kanan syaratnya setelah ruas kanan kita kalikan juga dengan faktor integrasi mu, maka ruas kanan berbentuk fx ya. Jadi kita kondisikan untuk ruas kanan dia harus berbentuk fx dikali dx, kemudian ditambah fungsi g dalam variabel y dy ya. Jadi ingat, ketika masing-masing ruas kita kalikan dengan mu, berarti ruas kiri dia berbentuk seperti ini, kemudian ruas kanan berbentuk seperti ini ya. Dimana di sini jika diperhatikan bentuknya dx itu dikalikan dengan fungsi dalam variabel x, jadi pada bagian ini tidak memuat variabel y. Nah, untuk bagian yang memuat dy di sini itu tidak memuat variabel x ya. Jadi itu untuk ketentuannya, sehingga nanti PD yang diberikan itu dapat kita tentukan solusinya ya. Nah, sebelum kita bahas soalnya, di sini itu untuk mu sendiri yang diberikan itu untuk satu rumus saja, bahwa mu sama dengan x berpangkat koefisien dari y. Dari bentuk ini lihat ya. Jadi x pangkat koefisien y berarti b dikurang 1 dikali y pangkat koefisien x berarti a dikurang 1 ya. Jadi perhatikan pembentukan daripada mu, bahwa mu sama dengan x pangkat b dikurang 1, di mana b di sini adalah kita ambil dari koefisien y dari bentuk di atas, kemudian dikali y pangkat a dikurang 1, di mana a ini merupakan koefisien daripada x dari bentuk ini ya. Ini di mana ini merupakan bentuk yang kita tinjau dalam materi ini ya. Nah, selanjutnya untuk mu sama dengan sekian, berarti di sini itu dia sama dengan ini ya. Jadi jika bentuk itu kita tulis, berarti mu kita ganti dengan rumusnya yaitu x. Jadi maka x berpangkat b dikurang 1 dikali y pangkat a dikurang 1, lalu dikali dengan bentuk ini ya. Jadi kita tuliskan kembali ini ruas kiri ini ya. Jadi ini sebagai bentuk dari ruas kiri, di mana ini sebagai mu ya. Jadi ini sama dengan ini ya. Sekarang untuk bentuk ini itu diperoleh bahwa bentuk ini ya itu dia sama dengan
diferensial dari X pangkat B dikali Y pangkat A ya. Jadi itu perubahannya setelah kita hasilkan bentuk yang seperti ini, yaitu mu dikali dengan bentuk yang kita tinjau, maka bentuk ini sebagai ruas kiri itu dia sama dengan diferensial dari X pangkat B dikali Y pangkat A. Jadi nanti hubungan ini akan kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang diberikan ya. Jadi kita bahas contohnya. Jadi teman-teman ingat hubungan di atas ya. Jadi sebagai contoh yang pertama yaitu 3x kuadrat Y. Jadi 3x kuadrat Y dx kemudian dikurang dalam kurung x pangkat 3 ditambah 2y pangkat 4. Jadi 2y pangkat 4. Jadi 2y pangkat 4. Nah, di sini dy sama dengan 0 ya. Oke, jadi ini sebagai soal yang pertama. Jadi perhatikan dari persamaan diferensial ini, kita akan kelompokkan suku-suku sehingga kita memperoleh bentuk ini. Sehingga kita memperoleh bentuk AX dy ditambah BY dx ya. Nah, sekarang perhatikan pertama kita bentuk ini yang pertama kita mau apa yang akan kita bentuk dari sini yaitu ax dy. Jadi x dy. Jadi dari suku-suku ini kita lihat untuk bagian yang memuat dy. Dy di sini ada. Nah, kita ambil dy. Dan di sini dy itu terdiri dari dua suku penjumlahan ya untuk bagian yang memuat dy. Karena kita perlukan x dy, berarti pada bagian ini yang kita ambil adalah x pangkat 3 dengan dy. Karena dari situ nanti akan menghasilkan bentuk x dy. Jadi untuk bagian ini yang kita ambil adalah suku min x pangkat 3 dy. Jadi ya. Selanjutnya untuk bagian yang kedua b y dx. Jadi y dx. Nah, karena pada PD ini itu dx hanya terdiri dari satu suku, ini saja, berarti bentuk itu yang akan kita ambil. Jadi 3x kuadrat y dx ya. Jadi ini kita sudah kelompokkan seperti ini, di mana nantinya bentuk ini akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Ya, nah sesuai dengan atau apa prosedurnya, setelah kita kelompokkan seperti ini, suku yang tersisa dari bentuk yang di atas itu kita kelompokkan atau kita tuliskan pada ruas kanan. Berarti dari bentuk di atas yang belum kita gunakan adalah ini. Jadi ini sebagai suku yang tersisa karena di sana negatif. Berarti pada ruas kanan dia menjadi positif y pangkat 4 d ya. Jadi di sini oke. Jadi ini sudah kita lakukan sesuai prosedur ya. Jadi nantinya untuk ruas kiri ini dari sini nanti bentuk ini untuk memperoleh bentuk yang seperti ini, bentuk ini kita faktorkan ya. Jadi perhatikan untuk memperoleh bentuk seperti ini, bentuk ini kita faktorkan. Jadi perhatikan dari pemfaktoran ini. Pertama lihat di sana kita perlukan bentuk x dy. Berarti dari sini karena di sini x pangkat 3 yang kita perlukan hanya x dy. Berarti x kuadrat dari x pangkat 3 ini kita keluarkan ya. Jadi x kuadratnya kita keluarkan, berarti ini menjadi minus x dy. Nah, ini sudah kita bentuk min x dy. Jadi ax dy. Jadi di sini kelihatan bahwa a-nya sama dengan min 1. Ya, sebagai koefisien daripada x. Nah, selanjutnya ditambah, jadi kita faktorkan secara bersamaan ya. Nah, di sini kita perlukan bentuk by dx. Jadi di sini sudah ada y dx, berarti x kuadratnya keluar. Ini juga keluar tadi ya. Jadi tersisa dari bentuk ini setelah x kuadrat kita keluarkan, maka bentuk ini menjadi 3y dx. Oke. Nah, ini sama dengan ruas kanan 2y pangkat 4 dy. Oke. Nah, sekarang perhatikan kembali ruas kiri. Ini bentuk ini sudah sama dengan ini. Dalam hal ini di sini a-nya min 1, b-nya 3 sebagai koefisien dari y ya. Jadi selanjutnya x kuadrat ini kita jadikan 1. Berarti caranya masing-masing ruas dari bentuk ini kita bagi dengan x kuadrat. Berarti ruas kiri tersisa ini ya. Jadi kita tulis bentuk itu min x dy ditambah 3y
dx. Nah, ruas kanan kita juga bagi dengan x kuadrat. Berarti hasilnya ini kita bagi dengan x kuadrat, berarti hasilnya adalah 2y pangkat 4 per x kuadrat. Ya, ingat di sana terdapat dy. Oke. Nah, ini sudah berbentuk seperti ini, di mana ruas kiri ini sudah sama dengan bentuk yang kita tinjau. Nah, selanjutnya dari sini kita tentukan rumus. Jadi jika sudah berbentuk seperti ini, artinya ruas kiri sudah kita hasilkan bentuk yang sama dengan ini, maka selanjutnya kita tentukan rumus daripada mu. Sebelum itu kita tuliskan dulu nilai A dengan B. Dari sini A itu adalah koefisien daripada X. Berarti di sini min 1 ya. Jadi A-nya sama dengan min 1. B itu koefisien daripada Y. Dalam hal ini sama dengan 3 ya. Jadi dari kedua nilai ini maka mu bisa kita rumuskan ya. Jadi ingat rumus daripada mu telah diberikan sebelumnya bahwa mu sama dengan X berpangkat B dikurang 1, berarti 3 dikurang 1, berarti X kuadrat. Kemudian dikali Y berpangkat A dikurang 1, berarti min 1 dikurang 1, berarti Y pangkat minus 2. Jadi inilah rumus daripada mu. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh nilai rumus daripada mu, selanjutnya mu kita kalikan ke masing-masing ruas ini. Ya, jadi ingat setelah kita peroleh nilai rumus daripada mu, selanjutnya kita kalikan mu tersebut ke masing-masing ruas dari persamaan ini. Ya, nah sekarang sebelum kita kalikan kita uji terlebih dahulu. Ingat aturannya, ketika bentuk ini masing-masing ruas kita kalikan dengan mu, maka ruas kanan ini karena di sini dy, maka ruas pada bentuk ini itu parabol S-nya itu kita coret. Jadi aturannya seperti itu, bahwa pada saat masing-masing ruas ini kita kalikan dengan mu, maka hasilnya nanti karena di sini dy, maka pada bagian ini itu tidak memuat parabola X. Jadi sebelum kita kalikan, kita uji dulu apakah itu memenuhi, apakah itu terpenuhi. Jadi mu-nya sama dengan S kuadrat dikali Y pangkat minus 2. Coba kita kalikan ke sini. Berarti 2 tetap Y pangkat 4 ketemu dengan Y pangkat minus 2. Hasilnya adalah Y kuadrat. Kemudian X kuadrat per X kuadrat hasilnya 1. Berarti dari situ berarti kita dapat melihat bahwa parabol Y-nya parabol S-nya sudah dapat kita coret. Tersisa parabol Y dari bentuk ini, berarti itu sudah terpenuhi. Berarti mu sama dengan S kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Y pangkat minus 2 itu dapat kita gunakan. Jadi selanjutnya mu itu kita kalikan ke masing-masing ruas ini. Berarti kita peroleh ruas kiri terlebih dahulu X kuadrat, kemudian Y pangkat minus 2, lalu dikali bentuk yang kita tinjau min X dy ditambah 3Y dx ya. Kemudian ruas kanan juga kita kali dengan mu. Jadi ini tadi kita kalikan dengan mu. Itu menghasilkan jadi sama dengan 2y kuadrat dy ya. Jadi x kuadratnya kita coret ya. Jadi ini kita kali ke sana, itu hasilnya adalah 2y kuadrat ya. Oke, ini sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi di mana dy hanya dikalikan dengan fungsi dalam parabol Y. Sudah tidak memuat parabol X ya. Nah, selanjutnya setelah kita hasilkan bentuk yang seperti ini pada ruas kiri, maka selanjutnya ingat diferensial yang tadi ini merupakan mu. Jadi mu dikali dengan bentuk yang kita tinjau sesuai dengan rumus yang kita tuliskan sebelumnya, bahwa bentuk ini itu dia sama dengan diferensial dari X pangkat B berarti min 1 X pangkat B berarti X pangkat 3 ya. Jadi B-nya 3 dikali Y pangkat A berarti Y pangkat min 1. Jadi kita lihat kembali aturan untuk diferensialnya ya. Ini jadi ketika kita sudah menghasilkan bentuk pada ruas kiri, mu ini sebagai nilai rumus daripada mu ya, yang di atas. Jadi ketika di sini itu kita peroleh bahwa mu dikali dengan bentuk yang kita tinjau, maka bentuk ini bisa kita tulis dalam bentuk diferensial, yaitu diferensial dari X pangkat B dikali Y pangkat A. Nah, itu yang kita maksud pada bagian ini ya. Jadi mu dikali dengan bentuk yang kita tinjau itu sama dengan diferensial dari X pangkat B berarti 3 pangkat 3 ya dikali Y pangkat A berarti Y pangkat min 1. Oke. Nah, untuk ruas kanan
kita tulis hasilnya dia tetap jadi 2y kuadrat dy. Nah, langkah selanjutnya setelah ruas kiri kita tuliskan dalam bentuk diferensial seperti ini, selanjutnya kita tuliskan fungsi yang didiferensialkan, yaitu ini. Nah, perhatikan di sini y pangkat min 1, berarti bentuk ini jika kita tulis hasilnya bisa ditulis dia dalam bentuk x pangkat 3 per y. Jadi y-nya kita jadikan pangkat positif ya. Nah, ini sama dengan ruas kanan. Jadi ingat perubahannya, ruas kiri kita tulis fungsinya, ruas kanan kita integralkan. Jadi bentuk ini kita integralkan terhadap y. Hasilnya adalah 2 per 3 y pangkat 3. Ingat, setelah kita integralkan ruas kanan, kita tambah dengan konstanta C. Oke, inilah solusi daripada PD tersebut. Oke, ini saja ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyederhanakan, silahkan. Pada intinya ini merupakan persamaan yang memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Artinya ini sebagai solusi daripada persamaan diferensial tersebut ya. Oke. Nah, sekarang lanjut pada soal berikutnya. Nomor 2 ya. Soal nomor 2 yaitu 3x kuadrat ditambah y kuadrat dx dikurang 2x y dy ini sama dengan 0 ya. Jadi ini untuk soal yang kedua yaitu 3x kuadrat y kuadrat dx dikurang 2xy dy sama dengan 0. Oke. Jadi prosedurnya sama. Dari suku-suku persamaan diferensial ini kita bentuk ax dy ditambah by dx. Jadi ini terlebih dahulu ini dulu. Di sini kita perlukan x dy. Jadi perhatikan bagian atau suku yang memuat dy. Di sini hanya terdiri dari satu suku ya. Jadi hanya ini bagian ini saja yang memuat dy. Berarti ini yang langsung kita tulis. Jadi minus 2xy dy kemudian ditambah. Nah, sekarang untuk ya jadi ini sudah kita tuliskan sehingga nanti menghasilkan bentuk ini. Selanjutnya bentuk ini kita ambil suku-suku sehingga nanti bisa dihasilkan bentuk seperti ini, yaitu b y dx. Jadi y dx, jadi dx-nya dikalikan dengan y. Nah, perhatikan bentuk di sini dx itu yang hanya ketemu dengan y pada suku ini. Ya, di sini adalah y kuadrat, berarti nanti bagian ini atau suku ini nanti yang dapat menghasilkan bentuk b y dx. Jadi ya bagian itu yang kita ambil. Jadi ditambah y kuadrat dx. Ini tidak bisa ya karena di sini tidak memuat variabel y. Sementara yang kita perlukan adalah bentuk y dx ya, ini dx ya. Jadi ini yang kita ambil, berarti ini sebagai suku yang tersisa. 3x kuadrat dx itu sebagai suku yang tersisa. Kita tuliskan pada ruas kanan. Berarti dia adalah minus 3x kuadrat dx. Oke, inilah hasilnya. Selanjutnya untuk menghasilkan bentuk yang seperti ini, ruas kiri ini kita faktorkan ya. Jadi ruas kiri kita faktorkan. Pada bagian ini kita perlukan bentuk x dy. Berarti y-nya kita keluarkan sebagai bentuk pemfaktorannya. Jadi y-nya kita keluarkan ya, karena yang kita perlukan adalah bentuk x dy sesuai dengan bentuk yang pertama ini, x dy. Jadi a x dy, a x dy, berarti y-nya kita keluarkan sebagai bentuk pemfaktorannya. Berarti bentuk ini menjadi min 2x dy. Selanjutnya jadi kita berfaktorkan ini secara bersamaan ya, karena y yang keluar berarti di sini juga kita keluarkan y. Berarti karena y kuadrat berarti dia tersisa y pangkat 1 dx ya. Jadi otomatis bagian yang kedua terbentuk y dx sesuai dengan bentuk ini ya. B y dx. Jadi di sini kelihatan a-nya itu adalah minus 2, b-nya sama dengan 1 ya. Jadi bentuk itu yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk ruas kanan tetap yaitu minus 3x kuadrat dx. Oke. Nah, selanjutnya bentuknya sudah kita peroleh. Ini dapat kita hapus ya. Oke, selanjutnya y kita jadikan 1, berarti masing-masing ruas kita bagi y, sehingga di bentuk ini diperoleh. Kita tulis kembali min 2x dy ditambah y dx. Jadi setelah dibagi dengan y, maka ini menghasilkan ini. Untuk ruas kanan kita bagi juga dengan y, berarti hasilnya adalah minus 3x kuadrat per y.
kemudian dx. Oke, nah selanjutnya setelah berbentuk seperti ini, bentuk yang kita tinjau sama dengan suku yang tersisa. Oke, nah selanjutnya kita tentukan rumus daripada mu. Jadi ini sesuai dengan, ini sudah sama dengan bentuk yang kita tinjau ya. A X dy ditambah B Y dx ya. Jadi dalam hal ini A itu kita ambil sebagai koefisien daripada X yaitu -2. B sebagai koefisien daripada Y dalam hal ini adalah 1. Nah, dari A dengan B ini kita dapatkan rumus daripada mu. Jadi kita coba untuk pasangan nilai A dengan B ini ya. Kita hasilkan mu sama dengan X pangkat B berarti pangkat 1. X pangkat B dikurang 1 ya, berarti 1 kurang 1 berarti dia pangkat 0. Kemudian Y pangkat A dikurang 1 berarti -2 dikurang 1 berarti dia -3. Berarti di sini kita sederhanakan mu-nya itu sama dengan X pangkat 01. Di sini Y pangkat 3, Y pangkat -3. Nah, selanjutnya untuk mu sama dengan Y pangkat -3, kita kalikan ke masing-masing ruas pilih di atas. Tapi sebelum kita kalikan, kita uji dulu apakah ketika mu dikalikan ke masing-masing ruas ini, apakah di bagian ruas kanan ini, karena di sini dx, apakah di sini itu tidak memuat parabola atau apakah di sini masih memuat parabola y atau tidak ya. Jadi aturannya sama. Kita coba untuk mu sama dengan y pangkat -3, kita kalikan ke sini. Jadi ingat ketika di sini dx, maka di sini tidak boleh memuat parabola y. Jadi y pangkat -3 kita kalikan di sini misalnya, berarti nanti y-nya menjadi y pangkat -3 per y. Itu hasilnya adalah y pangkat -4. Artinya parabola y itu tidak bisa kita coret. Sehingga untuk A sama dengan -2 dengan B sama dengan 1, sehingga diperoleh bahwa mu sama dengan y pangkat -3 itu tidak memenuhi. Karena setelah masing-masing ruas kita kalikan dengan mu, pada bentuk ini itu masih menyisakan parabola y. Dan itu tidak sesuai dengan aturannya ya, karena aturannya pada saat di sini dx, maka di sini tidak boleh memuat parabola y. Sehingga untuk pasangan A ini kita ganti. Jadi yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengganti tanda daripada nilai A dengan B ini ya. Jadi artinya ketika A-nya -2 di sini, kita ganti tandanya berarti dia menjadi +2. B-nya 1 kita ganti menjadi -1. Nah, untuk menghasilkan itu dari bentuk yang di atas, masing-masing ruasnya kita jadi bentuk yang di atas ya. Jadi langkah selanjutnya kita ganti nilai kita ganti tanda dari nilai A dengan B dengan cara masing-masing ruas dari bentuk di atas kita kali -1. Jadi ini dulu ruas kiri kita kali -1, berarti di sini sudah jadi +2 X dy. Kemudian ini kita kali -1 berarti dikurang y dx. Ruas kanan juga kita kali -1, karena di sana ada negatif, berarti hasilnya adalah 3x kuadrat per y ya. Jadi perhatikan langkah-langkahnya. Ketika mu yang dihasilkan itu yang diperoleh ini kita kalikan ke sini, sehingga ruas kanan belum memenuhi syarat yang ditentukan, maka langkah selanjutnya kita ubah nilai A dengan B dengan cara mengganti tandanya ya, sehingga nanti akan diperoleh nilai A dengan B yang baru ya. Jadi dari sini setelah masing-masing ruas kita kali dengan -1, kita hasilkan bentuk yang baru ini. Nah, di sini kita tuliskan kembali A-nya sama dengan koefisien dari X yaitu 2, kemudian B-nya itu sama dengan -1. Oke, jadi B-nya sama dengan -1. Jadi ini sudah nilai A dengan B sudah berganti tanda ya, dari ini menjadi ini. Nah, selanjutnya dari sini kita rumuskan kembali mu. Mu sama dengan X pangkat B dikurang 1. B-nya -1 dikurang 1 berarti -2. Y berpangkat A dikurang 1 berarti 2 dikurang 1 berarti 1. Berarti Y pangkat 1. Jadi ini sebagai mu. Nah, selanjutnya sama prosedurnya. Sebelum mu-nya kita kalikan ke sini ya. Kita uji apakah mu setelah dikalikan ke sini parabolanya kita coret. Ya, dapat kita coret karena di sini ada X, berarti parabola kita harus hilangkan. Jadi kita coba X pangkat -2 Y dikali ke sini, berarti nanti 3 tetap. X pangkat -2 dikali X kuadrat hasilnya 1. Y dikali atau Y per Y itu juga hasilnya 1. Artinya parabolanya dapat kita coret. Berarti untuk mu sama dengan itu terpenuhi.
karena ketika kita kalikan ini ke sini, maka variabel y-nya dicoret. Berarti itu sudah terpenuhi ya, karena kita di sini dx. Oke, jadi pasangan ini memenuhi, sehingga untuk mu sama dengan ini kita kalikan ke masing-masing ruas dari bentuk yang di atas ya, sehingga diperoleh. Jadi kita tuliskan hasilnya masing-masing ruas kita kali mu, berarti x pangkat minus 2 y dikali ini ya, jadi 2x dy dikurang y dx. Nah, itu hasilnya ya untuk ruas kiri yang dikalikan dengan mu, sementara ruas kanan juga kita kalikan dengan mu. Jadi tadi ada 3, kemudian x pangkat minus 2 dikali x kuadrat hasilnya 1, kemudian y dikali 1/y juga hasilnya 1. Berarti pada bentuk itu dia hasilnya adalah 3 dx. Nah, di sini sudah terpenuhi ya, bahwa dx itu tidak dikalikan dengan variabel y. Artinya bagian ini sudah tidak memuat variabel y. Ya, jadi ini sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk ruas kiri, ini faktor integrasi dikali dengan bentuk yang kita tinjau. Sesuai aturan bahwa bentuk ini dia sama dengan diferensial dari x pangkat b, berarti dalam hal ini b-nya adalah min 1, dikali dikali y pangkat a. A-nya itu diperoleh dia sama dengan 2. Ya, jadi setelah kita peroleh bentuk pada ruas kiri, yaitu mu dikali dengan bentuk yang kita tinjau, artinya di sini berbentuk ax dy ditambah b y dx, maka bentuk ini nanti pada langkah selanjutnya kita tulis dalam bentuk diferensial ya, yaitu diferensial dari x pangkat x pangkat b dikali y pangkat a. Jadi b-nya min 1, a-nya sama dengan 2. Nah, sementara ruas kanan tetap ditulis yaitu 3 dx. Nah, selanjutnya bagian ruas kiri diferensial ini, selanjutnya kita tuliskan fungsinya ini, yaitu y kuadrat. Untuk x pangkat min 1 bisa ditulis per x ya. Jadi langkah selanjutnya kita tulis fungsinya tanpa simbol d. Nah, selanjutnya ruas kanan kita tulis hasilnya kita tulis hasil integralnya. Jadi ini kita tulis fungsinya, ruas kanan kita integralkan, hasilnya tulis ke sini ya. Jadi 3 dx diintegralkan hasilnya adalah 3x. Kemudian ini ditambah dengan c. Oke, selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini, berarti y kuadrat sama dengan 3x kuadrat ditambah dengan cx. Oke, ini bisa kita jadikan sebagai solusi daripada PD tersebut. Nah, selanjutnya sebagai soal yang ketiga ya. Ini sebagai soal yang terakhir ya untuk materi ini. Jadi untuk soal nomor 3, yaitu 2x y kuadrat. Jadi 2x y kuadrat ditambah y dx, kemudian ditambah x, buka kurung ya, ditambah 2x kuadrat y dikurang x pangkat 4 y pangkat 3 ya. dy sama dengan 0. Jadi y pangkat 3 dy sama dengan 0. Oke, jadi kita tinjau kembali soalnya. Untuk soal nomor 3 yaitu 3x y kuadrat ditambah y dx, kemudian ditambah x ditambah 2x kuadrat y dikurang x pangkat 4 y pangkat 3 dy sama dengan 0. Oke, jadi untuk soal nomor 3 kita lakukan prosedur yang sama ya. Jadi kita bentuk ax dy ditambah dengan by dx ya. Jadi ini dulu yang kita bentuk yaitu ax dy ya. Jadi perhatikan PD di atas, kita lihat bentuk kita lihat suku yang memuat dy. Nah, dari sini kita akan membuat bentuk ax dy. Jadi ax dy bentuk ini. Jadi kita di sini, karena di sini ada parabola x, di sini juga ada, di sini juga ada, berarti ketiga suku ini mungkin bisa kita ambil sehingga nanti kita hasilkan seperti ini ya. Jadi misalkan kita coba kita coba yang x
suku yang X ini dengan dia dikalikan dengan DY, berarti X DY. Di sini dia sudah terbentuk yang ini sesuai dengan bentuk yang ini, di mana A-nya sama dengan 1. Berarti jika dia seperti ini, berarti yang pada suku sebelumnya kita pilih lagi sehingga nanti menghasilkan bentuk ini. Ya, berarti bentuk ini yang sesuai ya. Jadi karena di sini langsung saja menghasilkan bentuk SDY, berarti kita pilih juga bentuk pada bagian ini yang langsung menghasilkan bentuk YDX, yaitu ini ya. Jadi ditambah dengan YDX. Nah, sekarang kalau misalkan bentuk ini yang kita tinjau, kita ambil sebagai bentuk dari sini ya, berarti dari sini kita lihat ini bahwa nilai A-nya sama dengan koefisien X adalah 1, nilai B-nya sama dengan koefisien Y adalah 1. Jadi A-nya 1, B-nya 1. Untuk AB sama dengan 1, berarti rumus daripada mu sama dengan X pangkat B dikurang 1, berarti 0. Y pangkat A dikurang 1 juga sama dengan 0. Berarti kita peroleh bahwa mu sama dengan, kita peroleh bahwa mu sama dengan 1. Ya, jadi mu sama dengan 1 itu ketika kita kalikan ke masing-masing ruas nantinya itu tidak memberikan apa-apa. Ya, jadi untuk bentuk ini tuh tidak bisa kita gunakan karena mu yang dihasilkan adalah sama dengan 1. Ya. Sehingga kita pilih suku-suku yang lain ya. Jadi bentuk ini tidak memenuhi. Selanjutnya kita coba bentuk ini. Dari sini juga kita bisa menghasilkan bentuk XD ya. Jadi bentuk itu kita coba, kita tuliskan ya. Jadi ini 2x kuadrat Y DY ya. Jadi dari sini nanti kita akan bentuk yaitu AX DY. Kemudian ditambah, jadi dari bentuk ini, jadi kita hapus saja dulu yang lain ya. Jadi kita hapus ini bagian ini karena di sini dia mu-nya tidak memenuhi ya. Jadi di sini mu-nya tidak memenuhi. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua kita misalkan memilih suku ini yang nantinya akan menghasilkan bentuk AXDY. Nah, dari sini coba lihat di sini karena yang kita perlukan adalah XDY, berarti XDY, berarti dari bentuk ini nanti ketika difaktorkan kita keluarkan XY ya, sehingga bentuk ini tersisa, kalau jika kita keluarkan XY berarti bentuk ini tersisa 2X DY. Nah, ini sudah menghasilkan bentuk yang seperti ini. Ya, nah selanjutnya, jadi ingat yang dalam pemfaktoran yang keluar adalah XY. Nah, selanjutnya kita pilih pada bagian yang memuat DX sehingga kita hasilkan seperti ini. Jadi ingat pemfaktorannya adalah XY. Jadi pada bagian yang memuat bagian yang memuat DX ini kita pilih, jadi sini DX-nya itu hanya terdiri dari 2 suku. Sebelumnya tadi ini kita coba yang Y DX itu ternyata mu-nya itu tidak memenuhi. Jadi pada langkah berikutnya sisa ini yang kita bisa pilih sebagai bentuk sebagai suku yang nantinya akan menghasilkan bentuk BY DX ya. Jadi langsung saja kita tuliskan hasilnya. Di sana dia tandanya positif ya, berarti di sini langsung tambah. Ingat bentuk ini nanti kita faktorkan di mana X-nya dikeluarkan. Jadi di sini kita tulis di mana X-nya dikeluarkan, berarti X-nya nanti tidak ditulis. Di sini kuadrat difaktorkan Y-nya dikeluarkan pangkat 1, berarti tersisa Y. Berarti bentuk ini dia menjadi 2Y lalu DX ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi yang dipilih itu adalah suku ini untuk bagian DX, kemudian suku ini untuk bagian DY. Nah, sehingga ini hasil yang terakhir ini kita lihat itu sudah sama dengan bentuk yang akan kita tinjau. AX DY ditambah BY DX ya. Nah, selanjutnya untuk suku-suku yang tersisa coba kita tuliskan dia pada ruas kiri ya. Jadi suku-suku yang tersisa dari hal ini yaitu yang kita belum gunakan ini ya, ini sebagai suku yang tersisa itu karena tandanya negatif, bagian itu pertama kita tulis, berarti X pangkat 4 Y pangkat 3 D. Kemudian ini juga tidak kita gunakan, berarti dia pada ruas kanan dia dikurang ya. Jadi dikurang, atau kita dahulukan saja yang memuat bentuk DX. Ini juga tidak kita gunakan ya.
Ini jadi pada ruas kanan dia menjadi dikurang Y dx. Jadi di sini kita tulis dikurang Y dx. Kemudian bentuk ini X dy sebagai salah satu suku yang tersisa. Berarti di sini dikurang X dy. Oke. Nah, selanjutnya untuk ruas kiri sudah terbentuk seperti ini. Berarti selanjutnya masing-masing ruas dari bentuk ini, karena karena ini XY di sini kita jadikan satu. Jadi masing-masing ruas dari bentuk ini kita bagi dengan XY, sehingga untuk ruas kiri kita peroleh dia hasilnya adalah 2X dy, kemudian ditambah dengan 2Y dx itu sama dengan ruas kanan juga kita bagi dengan XY. Jadi perhatikan perubahan-perubahannya, kita setiap suku dari ruas kanan juga kita bagi dengan XY. Berarti ini kita bagi dengan XY, X pangkat 4 per X hasilnya adalah X pangkat 3, Y pangkat 3 per Y sama dengan Y pangkat 2. Oke, dy. Kemudian untuk bentuk ini juga kita bagi dengan XY. Jadi dikurang, ini dibagi dengan XY, berarti hasilnya adalah 1 X dx ya. Ini juga kita bagi dengan XY, berarti hasilnya dia adalah 1 Y dy. Oke, itulah hasilnya setelah masing-masing ruas kita bagi dengan XY. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus dari ini sudah sama ya, untuk ruas kiri sudah sama dengan bentuk ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus dari fungsi mu sebagai faktor integrasinya. Oke. Jadi dari bentuk ruas kiri di atas kita melihat bahwa nilai A sama dengan 2, B sama dengan 2. Nah, dari sini kita peroleh bahwa mu itu sama dengan, jadi ingat kembali rumusnya mu, bahwa dia sama dengan X pangkat B dikurang 1, berarti X pangkat 1 dikali Y pangkat B dikurang 1, berarti Y pangkat 1. Jadi mu sama dengan ini. Nah, selanjutnya sebelum kita kalikan pada masing-masing ruas dari bentuk di atas, dari persamaan di atas ini ya, kita uji dulu apakah mu ketika kita kalikan pada masing-masing ruas dari bentuk ini ya, dari bentuk yang di atas itu, maka pada suku-suku yang tersisa ini, karena di sini dy, apakah di sini itu parabol S-nya kita coret, dapat kita coret. Coba kita kalikan ke suku ini saja, bentuk ini kita kalikan dengan mu, berarti X dikali S pangkat 4, X pangkat 3 itu menjadi X pangkat 4 ya. Jadi artinya dari proses itu ternyata parabol S-nya belum bisa kita coret. Nah, sehingga untuk mu sama dengan ini tuh tidak bisa kita gunakan ya, karena nanti di sini tuh tidak memenuhi syarat bahwa dy di sini tidak boleh muncul parabol X ya. Jadi untuk bagian untuk A sama dengan 2 dan B sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Jadi sesuai sama dengan soal nomor 2 tadi, kita ganti nilai A dengan B tandanya ya. Jadi kita ganti tanda dari nilai A dengan B. Jadi caranya masing-masing ruas ini kita kali dengan min 1. Ini kita kali min 1, berarti hasilnya adalah minus 2x dy, kemudian dikurang dengan 2y dx ya. Itu hasilnya setelah kita kalikan dengan minus 2 min 1, kemudian ruas kanan juga kita kalikan dengan min 1. Berarti ini hasilnya adalah min x pangkat 3 y pangkat 2 dy, kemudian ditambah, jadi ini min 1 dikali min 1 juga dikali min 1, berarti dia sudah tambah ya. Jadi ditambah 1 x dx ditambah 1 y dy. Oke. Nah, selanjutnya dari sini kita uji lagi untuk rumus daripada mu nanti ya. Jadi di sini kita peroleh bahwa A sama dengan minus 2, B-nya itu sama dengan minus 2 juga ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa mu sama dengan X pangkat B dikurang 1, berarti X pangkat B dikurang 1, berarti minus 2 dikurang 1, berarti X pangkat minus 3, dikali Y pangkat minus Y pangkat A kurang 1, berarti minus 2 dikurang 1, berarti di sini juga berpangkat minus 3. Jadi mu sama dengan ini. Nah, selanjutnya kita uji lagi mu ini ke bagian ruas kanan ini. Oke. X pangkat minus 3, Y pangkat minus 3, ini kita kalikan ke sini dulu. X pangkat minus 3 dikali dengan X pangkat minus 3 itu hasilnya adalah 1. Nah, disitu sudah terlihat bahwa S-nya hilang ya.
Y pangkat min 3 dikali dengan Y pangkat 2 berarti Y pangkat min 1. Itu tidak apa-apa, dia tidak hilang. Karena di sini disyaratkan, karena di sini dy, maka di sini X pangkat 3 harus kita coret. Dan setelah kita kalikan dengan mu, X pangkat 3 dengan X pangkat minus 3 itu menjadi 1. Artinya parabola X-nya hilang. Jadi bagian ini terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua ini, ya, ini dengan ini ya, kita kalikan juga dengan ini, kita uji juga dengan perkalian dengan mu. Berarti X pangkat minus 3, Y pangkat minus 3, kita kalikan ke bentuk ini. Jadi perhatikan bentuk ini, itu dia pada dasarnya dia merupakan bentuk ke dia merupakan pada dasarnya dia merupakan bentuk yang kedua ya, yang telah kita tinjau sebelumnya. Jadi coba perhatikan bentuk ini. Jika kita uraikan ini, kita samakan penyebutnya, maksudnya bentuk ini dia sama dengan, jadi bentuk ini jika kita ubah, kita samakan penyebutnya ya, kita menghasilkan bentuk Y dx ditambah dengan X dy, lalu ini per XY. Nah, perhatikan bentuk yang di atas ini, Y dx ditambah dengan X dy, itu merupakan bentuk yang kedua untuk materi pengelompokan suku-suku. Jadi coba lihat ini, ketika bentuk ini kita kalikan dengan mu sama dengan ini, berarti kita peroleh hasil, jadi ini kita kalikan dengan mu, berarti kita peroleh hasil. Jadi mu-nya itu dapat ditulis, karena dia pangkat minus sepertiga, berarti bentuk-bentuk ini bisa kita tulis seperti ini ya. X pangkat 3, Y pangkat 3 ya. Selanjutnya untuk ini bisa ditulis dalam bentuk kurung, yaitu XY pangkat 3. Jadi 1/XY pangkat 3 ya. Jadi mu itu sama dengan 1/XY pangkat 3. Nah, coba bentuk ini kita kalikan ke sana. Jadi kita kalikan ke sana, berarti kita menghasilkan bentuk. Setelah bentuk ini kita kalikan dengan mu, kita menghasilkan bentuk. Jadi X-nya terlebih dahulu kita tulis X dy ditambah Y dx. Berarti nanti yang kita kalikan adalah 1/X pangkat 3, 1/XY pangkat 3 dikali dengan 1/X. Berarti hasilnya dia adalah 1/XY berpangkat 4. Nah, di dalam materi untuk bentuk yang kedua, bentuk ini itu bisa ditulis dalam bentuk diferensial ya. Dimana sebelum kita tuliskan hasilnya, bentuk ini tuh dia dalam bentuk diferensial. Bentuk umumnya itu bentuk X dy ditambah Y dx ini, jika ini dibagi dengan bentuk XY berpangkat n ya. Jadi teman-teman ingat kembali untuk materi yang kedua ya, mengenai pengelompokan suku-suku. Dalam hal ini yang kita tinjau adalah bentuk yang seperti ini. X dy ditambah dengan Y dx per XY pangkat n itu ini sama dengan, jadi ini itu dia sama dengan diferensial dari min 1. Jadi ini merupakan bentuk diferensial dari min 1 per n kurang 1. Jadi ini merupakan bentuk diferensial dari ini, jadi kita tulis bentuknya yaitu n kurang 1 dikali X Y berpangkat n dikurang 1 ya. Nah, ini berpangkat n kurang 1. Nah, di sini kita gunakan kurung siko. Oke, jadi rumus ini kita telah peroleh dari penjelasan untuk materi ya, di mana bentuk yang kedua yang kita tinjau yaitu ini X dy ditambah dengan Y dx ya. Jadi ketika bentuk ini kita bagi dengan X y pangkat n, maka bentuk itu dia sama dengan diferensial ini. Nah, dalam kasus ini itu kita dapatkan bahwa nilai n-nya itu sama dengan 4 ya, sehingga bentuk ini ketika menggunakan ini maka dia sama dengan diferensial dari, jadi dari rumus ini n-nya kita ganti dengan 4, berarti kita peroleh hasil ini sama dengan diferensial dari min 1. Kemudian n-nya kita ganti 3, berarti hasilnya adalah n-nya kita ganti dengan 4 ya. Jadi di sini n-nya sama dengan 4, maka di sini hasilnya adalah 3, kemudian XY pangkat 3. Oke, kurung siko. Jadi nanti setelah
Jadi kembali ke PD di atas ya. Jadi nanti setelah masing-masing ruas dari bentuk ini kita kalikan dengan mu sama dengan ini. Bentuk pada bagian ini sudah terpenuhi tadi, bahwa nanti dia menyisakan Y pangkat min 1. Jadi Y pangkat min 1 dikali dengan Y itu terpenuhi. Nah, sementara pada bagian ini itu ternyata dia merupakan bentuk yang kedua ya pada pembahasan sebelumnya, di mana ini setelah dikalikan dengan mu itu dapat dituliskan dia dalam bentuk diferensial juga. Nah, jika kondisinya demikian itu maka langkah selanjutnya itu dapat diselesaikan. Artinya kita bisa melanjutkan langkah ini ya, di mana mu sama dengan x pangkat minus 3 dan y dikali y pangkat minus 3. Oke. Jadi inilah yang kita jadikan sebagai nilai A, yaitu A sama dengan minus 2 dan B sama dengan minus 2 karena syarat pada ruas kanan telah terpenuhi. Jadi setelah itu mu sama dengan sekian itu kita kalikan ke masing-masing ruas. Jadi ini kita kalikan dengan mu. Jadi mu-nya yaitu, jadi kita tulis pada bagian bawah x pangkat minus 3 y pangkat minus 3 dikali dengan bentuk pada ruas kiri, yaitu minus 2x dy dikurang 2y dx ya, balas kurung, kemudian ini sama dengan ya. Oke. Jadi ini sama dengan ini kita bersihkan terlebih dahulu ya. Untuk rumus ini kita sudah gunakan ya. Jadi teman-teman ingat rumus ini ketika bentuk yang muncul itu merupakan bentuk yang kedua, yaitu x dy x dx di x dy ditambah y dx ya. Jadi rumus untuk mengubah dalam bentuk diferensial adalah ini. Ini adalah salah satunya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tuliskan untuk hasil ruas kanan setelah dikalikan dengan mu. Ya, jadi ini ya untuk ruas kanan kita kalikan dengan mu. Mu-nya adalah ini. Jadi pertama di sana ada negatif, jadi kita tulis x pangkat minus 3 dikali x pangkat 3 hasilnya adalah 1. Y pangkat minus 3 dikali y pangkat 2 hasilnya adalah y pangkat min 1 ya, lalu dx. Jadi di sini dy. Di sini sudah terpenuhi ya, bahwa dy dikalikan dengan fungsi dalam parabol y. Nah, selanjutnya bagian yang kedua. Ingat tadi bentuk ini kita telah menjabarkannya ke sini. Ternyata itu setelah dikalikan dengan mu maka bentuk ini sama dengan ini ya. Sama dengan ini, sama dengan ini. Dia itu sama dengan, atau kita tulis terlebih dahulu bentuk yang di bawah ini ya. Jadi ruas kanan itu kita tulis dulu bentuk ini. Jadi bentuk ini setelah kita kalikan dengan mu maka kita hasilkan bentuk yang sama dengan ini. Ya, jadi bentuk ini kita ambil saja bentuk ini. Ya. Oke, jadi itu sebagai bentuk ini setelah dikalikan dengan mu ya. Jadi setelah dikalikan dengan mu, yaitu dia sama dengan x dy ditambah y dx per xy pangkat 4. Oke. Nah, selanjutnya kita bentuk-bentuk yang dapat diubah dalam bentuk diferensial kita tuliskan sesuai dengan aturannya. Ini sudah berbentuk mu dikali dengan bentuk yang kita tinjau. Berarti ini merupakan diferensial dari x berpangkat a dalam hal ini x berpangkat b dalam hal ini adalah minus 2. Berarti x pangkat minus 2 dikali y pangkat a. A-nya itu adalah koefisien daripada X, berarti juga berpangkat 2. Jadi ini untuk hasil ruas kiri. Nah, untuk hasil ruas kanan, minus Y pangkat min 1 dapat ditulis menjadi 1 per Y, ya, ini di Y. Kemudian, bentuk ini telah ditunjukkan sebelumnya bahwa dia sama dengan, bahwa dia sama dengan ini ya, diferensial dari min 1/3 XY pangkat 3. Oke, bentuk itu yang kita tulis pada ruas kanan untuk langkah yang terakhir ini, yaitu ditambah diferensial dari diferensial dari min 1 per 3 dikali
XY pangkat 3. Oke, di sini ya. Ini sebagai hasil dari bentuk yang sebelumnya kita jelaskan ya. Oke, nah selanjutnya pada langkah selanjutnya di sini, karena di sini sudah ada bentuk diferensial yang kita tulis, pada langkah selanjutnya kita tuliskan bentuk ini. Ya, jadi kita tuliskan fungsi ini. Jadi X pangkat minus 2 dikali Y pangkat minus 2 langsung kita tulis pada langkah selanjutnya. Jadi kita bentuk ini dapat kita tulis dalam bentuk pangkat positif, berarti hasilnya adalah seper X kuadrat Y seper X kuadrat dikali Y kuadrat ya, karena di sini dia berpangkat negatif, berarti jika ditulis dalam bentuk pangkat positif dia hasilnya seperti ini. Kemudian sama dengan, jadi bentuk diferensial yang kita tuliskan hanya fungsinya, berarti pada ruas kanan bentuk ini kita integralkan dia terhadap Y. Jadi integral minus seper Y dy terhadap Y, dia sama dengan, jadi negatifnya di sana ada, jadi kita tulis integral seper Y terhadap Y, hasilnya adalah ln Y. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua di sini dia berbentuk diferensial juga. Ya, jadi sama dengan aturan pada ruas kiri tadi, bentuk ini kita tulis, langsung saja kita tulis fungsinya ini. Jadi min 1 kemudian per 3 XY pangkat 3 itu sama saja dengan X pangkat 3 Y pangkat 3 ya. Jadi bisa kita jabarkan seperti itu. Jadi perhatikan perubahannya ya. Ketika pada langkah selanjutnya ke bagian pada bagian yang memuat D ini, pada langkah selanjutnya itu cukup fungsinya saja yang ditulis. Bagian yang seperti ini yang memuat DY itu pada langkah selanjutnya itu kita integralkan ya. Nah, di sini selanjutnya kita jangan lupa di sini setelah kita tulis seperti itu, jangan lupa bentuk ini kita tambahkan dengan C. Ya, kita tambahkan dengan C. Nah, selanjutnya bentuk yang terakhir ini dapat kita sederhanakan ya. Jadi ini merupakan solusi dari PD tersebut, di mana bentuk ini dapat kita sederhanakan lebih lanjut lagi ya. Di mana bagian yang memuat variabel pada bentuk ini itu dapat kita pindahkan ke ruas kiri saja, sehingga kita peroleh di sini terdapat ditambah min 1 per 3x kuadrat Y kuadrat. Bentuk ini terlebih dahulu kita tulis pada ruas kiri, berarti dia sudah positif. Jadi seper 3x pangkat 3 kemudian Y pangkat 3, ini juga kita tulis jadi 1 per X kuadrat Y kuadrat ya. Kemudian ini juga memuat variabel, kita tuliskan pada ruas kiri, berarti dia ditambah dengan ln Y ya. Nah, ini sama dengan C-nya kita tetap tulis pada ruas kanan. Oke, inilah solusi daripada PD tersebut, yaitu seper X pangkat 3 Y pangkat 3 ditambah seper X kuadrat Y kuadrat ditambah ln Y sama dengan C. Oke.